dunia disibukkan atau digoncang dengan virus corona atau COVID-19, di mana sungguhnya itu semua adalah berasal dari Allah SWT. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini sebenarnya jadwal kita adalah pembahasan tentang tafsir, yaitu surah An-Nisa. Tapi pada malam hari ini kita tidak akan bahas tafsir, tapi kita akan membahas beberapa wasiat para ulama yang berkaitan dengan musibah atau wabah yang sedang kita alami pada saat sekarang ini, di mana sebagaimana yang kita ketahui, dunia disibukkan atau digoncang dengan virus corona atau COVID-19, di mana sungguhnya itu semua adalah berasal dari Allah SWT. Pada malam hari ini kita akan menyampaikan bagaimana kita menyikapi hal yang terjadi pada saat sekarang ini. Di antaranya ada wasiat yang disebutkan atau yang disampaikan atau pesan yang disampaikan seorang ulama, misalnya itu Syekh Saleh bin Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, yang beliau adalah salah seorang ulama dari Saudi Arabia. Beliau menyebutkan beberapa hal bagaimana kita menghadapi musibah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Beliau menyebutkan 6 hal atau 6 wasiat. Yang pertama adalah agar kita selalu beriman kepada takdir Allah SWT, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah takdir dari Allah SWT. Allah SWT mengatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Surah Furqan ayat yang kedua. Dan Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu dan telah menetapkan takdirnya, ukurannya, kadarnya. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah SWT dan Allah takdirkan, nanti Allah tentukan waktu, ukuran, bentuk dan sebagainya. Ini dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua. Begitu juga dalam surah Al-Qamar
ayat yang ke-49 Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dan kami ciptakan segala sesuatu tersebut dengan qadar. Itu dengan sesuatu yang sudah kami takdirkan, yaitu kami sudah tetapkan. Maka segala sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi yang menimpa kita atau yang terjadi di muka bumi ini, itu adalah takdir dari Allah SWT, ketetapan Allah SWT yang tidak mungkin ditolak, yaitu takdir al-kauni, takdir yang tidak mungkin ditolak oleh seorang hamba. Dan sungguhnya seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia menghadapi takdir Allah SWT, tentunya dia selalu husnudzon kepada Allah SWT. Ketika takdir itu baik, maka dia memuji Allah. Ketika takdir itu berupa musibah, maka dia bersabar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar wa in asabahu fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Bahwasanya sungguhnya perkara seorang mukmin itu adalah perkara yang menakjubkan atau mengherankan. Kenapa? Karena seorang mukmin itu ketika dia mendapatkan suatu kebaikan atau ditakdirkan kepada dia suatu hal yang baik, maka dia bersyukur kepada Allah SWT dan itu baik baginya. Dan apabila ditakdirkan kepada dia suatu hal yang sifatnya buruk, sulit, penyakit, maka dia bersabar dan itu pun baik baginya. Maka ini urusan orang mukmin itu selalu baik. Ketika dia mendapat kebaikan, dia bersyukur pada Allah SWT. Dan ketika mendapatkan cobaan dari Allah SWT, dia bersabar, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ini orang mukmin. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya orang mukmin itu yataqallab baina asyukri was-sabri, ya baina syakir was-sabir. Bahwasanya seorang mukmin itu kehidupannya antara dua hal, yaitu antara syukur dengan sabar. Itulah kehidupan orang mukmin. Tidak ada selain itu. Artinya ketika mendapat kebaikan dia bersyukur, mendapat suatu hal yang merupakan cobaan dia bersabar. Itu seorang mukmin. Kenapa? Karena dia yakin segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Itulah yang membuat dia sabar. Dan juga dia mengetahui bahwasanya apa yang Allah timpakan saat ini itu akan berakhir. Ya, akan berakhir. Tidak ada orang yang berada dalam kesusahan terus menerus. Jadi segala sesuatu yang musibah dan sebagainya, virus, ya, penyakit dan sebagainya, itu pasti akan berakhir. Cuman bagaimana kita menyikapinya. Ya, tidak ada orang yang selalu dalam keadaan sakit selalu sepanjang hidupnya, atau dalam keadaan susah selamanya, tidak. Tapi segala sesuatu akan ada kesudahannya. Begitulah hidup di dunia. Maka ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahwasanya ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita mendapatkan suatu hal yang menyenangkan, ada kalanya kita mendapatkan suatu hal yang menurut kita tidak enak dan seterusnya. Jadi ini percaya kepada takdir Allah SWT. Dan ini kelebihan orang mukmin. Dia selalu husnudzan kepada Allah SWT, selalu optimis dalam hidup, tidak pernah gundah gulana. Sebab sekali lagi segala sesuatu pasti akan berakhir.
Dan termasuk virus ini ya, akan berakhir dan kita ya, berdoa kepada Allah